Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, nama saya Muhammad Ridul Haq. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu untuk materi Pancasila yang berupa apa itu Pancasila. Dan saya akan mulai yang pertama. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti batu atau sendi, atau dasar lah, asas peraturan tentang tingkah laku baik. Dengan kata lain, Pancasila ada 5 yang sebagai dasar negara bagi Indonesia, yang berisi pedoman dan aturan tingkah laku yang baik. Yang kemudian Pancasila yang ini dijadikan sebagai dasar. Jadi gini, setiap negara itu harus mempunyai yang bernama dasar negara. Nah, hal ini berawal dari kekalahan Jepang. Jepang itu menjanjikan akan memerdekakan Indonesia untuk meyakinkan Indonesia, dan dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah terbentuk BPUPKI, mengadakan sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Dan ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara pada saat itu, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara itu, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yang secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan itu berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis itu berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Itu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam peresmian perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila, Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945 ia menyampaikan usulannya. Menurut negara, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan lah, serta mempersatukan diri dengan lapisan-lapisan rakyat selanjutnya. Di bawah ini adalah usulan dasar negara menurut Supomo, yang berisi 1. Persatuan atau utarisme, 2. Itu berisi kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan karena negara menyatukan dirinya dengan golongan besar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Yang ketiga itu Insinyur Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Gramsci atau Wenceslao, yaitu fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma, lalu dengan anjuran para ahli bahasa. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila.
Satu yang berisi itu kebangsaan Indonesia, dua internasional atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan lima ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila ditetapkan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan berharap. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam urusan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke fungsi Pancasila dan dalam kehidupan bernegara. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam pencapaian kesejahteraan lahir dan batin, masyarakat yang beraneka ragam. Pancasila juga mengatur cara pandang yang Pancasila cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahirnya bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia, kendati baru disahkan saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lain, baik dari sikap mental maupun tingkah laku yang baik menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang harus ditanamkan sebagai kepribadian pada individu bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian penjajahan luhur lah. Pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus tetap dijaga. Pancasila juga menjadi warisan intelektual bangsa dan menjadi perjanjian luhur yang harus dipertahankan bangsa Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena itu, tiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tiap Pancasila menjadi dasar negara, sementara hukum itu dalam nilai instrumental atau penjabaran dari sila pertama tersebut. Dan yang terakhir, aksi saya terhadap Pancasila itu saya menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kelima Pancasila dan menerapkan ke dalam kehidupan pribadi saya dan masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.